Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita tetap senantiasa bersyukur pada Tuhan, karena pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali dimanapun kita berada saat ini. Kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 神的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu kami boleh mengenal Engkau, kami boleh percaya kepada Engkau. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini ya Bapa, dimanapun kami berada pada saat ini, kami punya kerinduan hati untuk datang ke hadapan-Mu, untuk kami ingin memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau boleh menyucikan kami, Engkau boleh melayakkan kami, sehingga kami boleh datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami dan ketulusan kami untuk datang menyembah-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang di surga, kami juga bersyukur atas anugerah-Mu yang tiada hentinya menyertai kami, yang senantiasa menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terutama kami bersyukur ya Bapa, kami boleh melewati tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru ini. Kiranya Engkau memberikan kami suasana hati yang baru, walaupun dalam masa-masa pandemi ini ya Bapa. Tapi kami setiap orang yang percaya, kami semuanya mempunyai pengharapan yang pasti bahwa Engkau menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa yang di surga, izinkanlah kami ya Bapa datang ke hadapan-Mu untuk memohon ampun atas segala perbuatan dosa-dosa kami ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami, menguatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami senantiasa ingat akan firman-Mu, dan kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kami juga sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Biarlah di tahun yang baru ini ya Bapa, kami mempunyai komitmen kami untuk melakukan firman-Mu, dan Engkau pakai kami dengan luar biasa, sehingga kami boleh Engkau pakai menjadi saksi-Mu ya Bapa, jadi garam dan terang di dunia ini. Ya Bapa yang di surga, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, kiranya Engkau selalu memberikan kami penghiburan dikala kami sedang berada dalam keadaan yang tidak menentu ini. Ya Bapa yang di surga, kami yakin penyertaan-Mu senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Izinkanlah kami datang untuk kehadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyembah Tuhan kita.圣哉，全能大主宰，轻声唤也歌咏，高声颂主圣恩。圣哉，圣哉，圣哉，恩赐永无更改，荣耀与赞美归向你真神。圣哉，圣哉，圣哉，群圣千百物，各
城宝座之前，千万天君天使前进崇拜上主，昔在今在永在10000年，颂赞荣耀都归你，凡有气息都尊崇你，天上地下齐声赞美，主你生命配得尊重。圣哉圣哉圣哉，群圣千百户，各以华丽金光丰盛宝座之前，千万天君天使前进崇拜上主，昔在今在永在10000年，荣耀都归你，凡有气息都尊崇你，天上地下齐声赞美，主你生命配得尊重。圣哉圣哉圣哉，恩泽永无恩感，荣耀与赞美归散于真神。Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersyukur kita boleh datang ke bait-Nya. Kita dengan hati yang bersyukur, kita datang ke pelatarannya, kita datang untuk menyembah Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahasanya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahasanya
selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurnya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tiba saatnya kita untuk mengakui iman kita. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在一间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rosita, mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian. Qing Xing Ting. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Qing Xing Ting, 我要倾倾听，我要侧耳听我主声音。倾倾听，大哉倾倾听，我的牧人，我的声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人听我声音。倾倾听，我要倾倾听，我要侧耳听我主声音。倾倾听，大哉倾倾听，我的牧人听我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人听我声音。倾倾听，我要倾倾听，我要侧耳听我主声音。倾倾听，大哉倾倾听，我的牧人听我声音。Mari kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh merupakan satu sukacita pada pagi hari ini kembali kita boleh diberikan kesempatan yang begitu indah untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan,
Saya mengajak kita semua menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang masih mengasihi kami, masih mau berbicara kepada kami. Karena kami sungguh tahu sekalipun kami memiliki segalanya di muka bumi ini, tetapi jika Engkau tidak mau berbicara kepada kami lagi, atau memalingkan wajah-Mu dari kami, maka hidup kami akan menjadi satu hidup yang sia-sia, tidak ada gunanya. Kau masih mau menegur kami dengan firman-Mu, membimbing kami dengan firman-Mu, itu membuktikan bahwa Engkau masih menyayangi, mengasihi, dan juga mau memimpin langkah hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam tangan-Mu pada saat ini. Mari Engkau menolong kami, sehingga kami bukan mendengarkannya, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan juga di dalam setiap langkah hidup kami, boleh terus berbuah, menjadi saksi yang baik bagi Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pimpin kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama membuka kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Tema kita pada hari ini adalah tambahkanlah kepada imanmu. Peter 后书第1章3到11节, saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, tema kita adalah tambahkanlah kepada imanmu. Bapak Ibu, kalau kita membaca latar belakang daripada kitab Petrus ini, maka kita akan mendapati bahwa kitab Petrus ini ditulis pada zaman pemerintahan Romawi di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Nah, Kaisar Nero ini adalah seorang kaisar yang sangat bengis, sangat kejam sekali. Pada saat itu orang-orang Kristen dianiaya dan juga disiksa dengan luar biasa.
Hingga pada suatu hari, Kaisar Nero ini dia mau membangun kota Roma yang baru, yang lebih indah, lebih bagus. Nah, karena keinginannya ini dia sampai tega membakar kota Roma, ya, membuat rakyat Roma mengalami bencana terburuk di dalam hidup mereka, sampai mereka luntang-lantung, tidak ada tempat tinggal. Kehidupan mereka begitu sengsara karena ya Kaisar Nero atau perbuatannya. Nah, kemudian Kaisar Nero ini dia takut diamuk oleh rakyat, ya. Sebab itu dia mengkambing hitamkan orang Kristen, memfitnah orang Kristen sebagai pembakar kota Roma tersebut. Dan dia menggunakan cara yang sangat kejam sekali untuk menghukum orang-orang Kristen. Padahal orang Kristen sama sekali tidak melakukan perbuatan pembakaran kota Roma itu. Nah, sebab itu Petrus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, yang hidup di perantauan, yang hidup terpencar-pencar karena penganiayaan yang mereka terima karena iman mereka kepada Kristus. Petrus menghimbau mereka supaya orang-orang Kristen pada saat itu bisa bertahan di dalam iman mereka, agar sekalipun mereka mengalami siksaan yang luar biasa, mereka tetap bisa hidup sebagai orang Kristen yang berbuah, yang mengenal Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita ini sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan anugerah keselamatan ini kita terima melalui iman kita kepada Kristus. Nah, kitab Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan bahwa sebenarnya kita ini semua adalah mahakarya Tuhan yang sangat luar biasa, sangat indah dan sangat unik. Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah. Kita ini semuanya adalah fotokopian daripada Allah. Allah membentuk kita menjadi manusia yang memiliki fisik, spiritual, bahkan juga talenta yang berbeda-beda. Sebab itu dikatakan bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa dan juga sungguh unik. Bukan itu saja Bapak Ibu. Kitab Efesus juga mengatakan bahwa kita ini juga diciptakan di dalam Kristus Yesus. Karena gambar dan rupa Allah, buatan Allah yang pertama itu telah rusak oleh karena dosa manusia. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Tetapi manusia sering menggunakan kebebasan itu dengan salah. Sehingga gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri manusia itu menjadi rusak. Sehingga manusia tidak mampu lagi memancarkan keindahan yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi dosa merusak segalanya. Merusak moral dan juga hidup manusia. Bahkan membuat hidup manusia termasuk kita, hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Kita mati secara rohani. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ketika Allah menempatkan Adam di Taman Eden, Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan juga yang jahat itu, jangan sekali-sekali kamu makan buahnya. Sebab pada waktu engkau memakannya, maka engkau akan mati. Jadi Bapak Ibu, mati di sini bukan berarti mati secara jasmani. Artinya adalah bahwa kita putus hubungan dengan Tuhan. Nah, sebab itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat bahwa mereka segera diusir dari Taman Eden. Hubungan mereka menjadi putus dengan Allah. Jadi dosa inilah Bapak Ibu yang diwariskan kepada kita sebagai keturunan Adam. Dan kita seharusnya dibinasakan.
kita seharusnya dihukum. Tetapi karena anugerah Tuhan, maka kita dihidupkan kembali di dalam Kristus Yesus, yaitu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan oleh karena darah Kristus, kita semua diselamatkan. Oleh kematian Yesus, murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita itu menjadi reda. Jadi karena darah Kristus Bapak Ibu, kita hidupkan dan dibangkitkan kembali. Jadi Bapak Ibu, anugerah keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada manusia, anugerah keselamatan ini hanya bisa diterima melalui iman kita kepada Kristus. Hanya karena iman. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa ini tidak berhenti pada tahap ini saja. Allah ingin kita, setiap anak-anak Tuhan yang mengatakan bahwa kita beriman, dan bahkan dengan iman itu sudah menerima anugerah keselamatan itu, maka hidup kita itu harus berbuah, harus menghasilkan sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen atau orang yang menyebut dirinya Kristen, menyebut dirinya rajin sekali ke gereja dan giat di dalam pelayanan, menyebut dirinya banyak sekali talenta, banyak sekali karunia-karunia. Tapi kadang kita melihat tingkah lakunya tidak seperti orang Kristen yang berbuah. Ia masih suka menipu orang, ia masih suka mencopet, ia masih suka merampok, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah orang Kristen yang berbuah. Banyak orang menganggap dirinya baik dan benar, tetapi orang-orang sekitarnya tidak merasa bahwa dia baik dan benar. Malah orang-orang sekitar bahkan juga keluarganya merasa kecewa kepada dia. Orang lain tidak dapat melihat bahwa dia itu baik dan benar. Mengapa tidak dapat melihat itu Bapak Ibu? Karena dia bukan pohon yang berbuah. Sehingga orang lain tidak bisa melihat buah itu. Jadi Bapak Ibu, sering sekali kita merasa bahwa kita itu baik dan benar. Tetapi orang lain malah merasa kecewa dan tidak melihat kita itu adalah baik dan benar. Matius 7 ayat 16 sampai 20 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Hidup kita sudah dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Jadi hasilnya harus ada Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar beriman, tetapi hidup kita juga harus menjadi satu hidup yang berbuah. Mari kita sama-sama Bapak Ibu melihat dalam kitab Petrus, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang hidupnya berbuah. Pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang berbuah, maka kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan secara mendalam. Artinya Bapak Ibu, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita membaca kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 14 dengan jelas mengatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi Bapak Ibu, jelas bahwa hanya orang yang tertanam dan berakar dalam Tuhan akan tetap bertunas dan tumbuh dengan subur.
Karena itu kita tidak mungkin akan bisa berbuah atau kita tidak akan mungkin bisa bertindak baik kalau kita tidak mengerti firman Tuhan dengan baik. Jadi belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan itu sangat-sangat perlu sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kemudian kalau kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, ya, Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi jelas artinya bahwa kita harus memiliki hubungan, relasi yang terus-menerus dekat dengan Tuhan. Kita harus mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan secara kontinu, secara terus-menerus. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Dengan demikian maka hidup kita akan menjadi satu hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Sama halnya kalau kita lihat kipas angin Bapak Ibu. Kipas angin akan menghasilkan angin karena ada dinamo yang menggerakkannya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau dia tidak terhubung dengan sumbernya, yaitu listrik, maka kipas angin itu tidak akan menyala. Karena tidak ada kekuatan untuk menggerakkannya. Demikian juga Bapak Ibu dengan kita yang perlu punya relasi dengan Tuhan. Sang pencipta kita, sumber hidup kita. Jadi pengenalan akan Tuhan ini sangat penting Bapak Ibu. Artinya bahwa kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Baru hidup kita bisa menjadi satu hidup yang berbuah. Kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang berbuah? Ayat keempat katakan bahwa kita perlu terus memegang janji-janji Tuhan. Nah, kalau kita melihat kehidupan Yakub Bapak Ibu, pada saat dia melarikan diri dari Esau kakaknya yang ingin memburu dan membunuhnya, dalam perjalanan Yakub menuju rumah pamannya Laban itu tidak gampang. Penuh dengan kesulitan dan juga tantangan. Penuh dengan kepanikan, kekhawatiran, ketidaknyamanan, dia hidup di negeri orang lain dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu, apa yang membuat dia kuat? Apa yang membuat dia sanggup melewati semua tantangan dan kesulitan yang ada? Yaitu dengan tetap memegang janji Tuhan yang diberikan kepadanya saat Yakub ada di Betel. Kejadian pasal 28 ayat 15 berkata, Tuhan berkata kepada Yakub, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, janji ini yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Ya, pada masa hidupnya melarikan diri dari Esau, melewati berbagai rintangan dan juga tantangan. Allah berjanji kepada Yakub bahwa ia akan bersama-sama dengan Yakub kemanapun Yakub pergi. Dan janji ini yang membuat Yakub kuat, membuat dia menjadi tetap kokoh, mampu bertahan dalam situasi sesulit apapun. Bapak Ibu, kalau kita melihat ketika manusia mengalami badai, cobaan, kesulitan yang sangat dahsyat, apa sih yang membuat dia tetap kuat? Apa sih yang membuat dia tetap kokoh seperti batu karang? Yaitu firman Tuhan. Iman yang membuat manusia tetap kokoh, membuat dia tetap kuat dan juga teguh. Iman yang berkata kepada kita Bapak Ibu, jangan takut.
bahwa aku akan tetap menyertaimu. Jangan khawatir. Hari ini memang mungkin engkau kehilangan orang yang engkau kasihi. Tetapi suatu hari kelak engkau pasti akan bertemu kembali dengannya di surga. Ketika kita jatuh, maka iman yang berkata kepada kita, bangkit anakku, terus melangkah ke depan, aku atau Tuhan menyertaimu. Jadi Bapak Ibu, iman yang membuat kita tetap teguh menghadapi badai cobaan yang datang kepada kita. Tetapi dari manakah datangnya iman? Yaitu dari pembacaan firman Tuhan yang berisi janji-janji Tuhan kepada kita. Jadi membaca firman itu sangat penting Bapak Ibu, supaya kita tahu apa saja janji-janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka kita pegang dan kokoh janji-janji Tuhan itu. Dan ini yang membuat kita kuat dan kokoh. Bahkan hidup kita bisa menjadi satu hidup yang berbuah. Yang ketiga Bapak Ibu, apa sih atau bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang berbuah? Kalau kita melihat dari ayat 5 sampai 10, maka itu memberitahukan kepada kita bahwa iman yang kita miliki itu harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Saudara, mungkin Anda akan berkata, loh kok harus ada perbuatan lagi? Kenapa harus ada perbuatan baik lagi? Bukankah katanya iman saja sudah cukup? Tidak butuh perbuatan baik kita. Loh mengapa dikatakan bahwa iman ini harus ditambah lagi dengan perbuatan baik? Nah saudara, iman itu memang menjadi modal utama kita untuk bisa menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Yaitu modal utama kita memang iman. Untuk menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan itu memang dibutuhkan iman, modal utama kita. Allah menyediakan keselamatan itu berupa hadiah yang cuma-cuma. Hadiah yang diberikan secara gratis dan kita bisa menerima hadiah itu kalau kita beriman. Kalau kita percaya kepada Kristus Yesus. Jadi iman menjadi modal utama kita untuk menerima anugerah keselamatan itu. Tetapi Bapak Ibu jangan sampai kita salah paham. Jangan pikir bahwa itu berarti aku pokoknya sudah aman sekarang. Sudah safe sekarang. Nanti kalau aku sudah mati, maka aku sekarang sudah punya paspor. Sudah punya sertifikat. Sudah punya garansi yaitu iman. Jadi nanti ketika aku sampai di pintu kerajaan surga, aku tinggal menyodorkan sertifikat ini kepada penjaga pintu surga. Dan pasti aku sudah akan masuk atau dipersilakan masuk ke dalam surga. Nah banyak orang Kristen yang berpikir seperti ini. Dan ini adalah satu kekeliruan Bapak Ibu ya. Satu kekeliruan. Saudara memang karena iman kita diselamatkan. Tetapi begitu kita beriman, kita kan gak langsung mati. Ya, begitu kita percaya kepada Kristus, kita kan gak langsung mati. Kita masih hidup di dunia ini. Masih panjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Jadi begitu kita beriman dan menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan itu. Lantas mau kita apakan anugerah itu? Harus kita apakan anugerah itu? Hidup kita di dunia ini masih panjang. Sejak kita mengenal Kristus, sejak kita percaya Kristus sampai kita meninggal nanti. Bagaimana kita harus mengelola anugerah keselamatan yang sudah kita terima itu. Nah ini yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana kita mengelola anugerah keselamatan yang sudah kita terima itu. Tuhan ingin kita bisa mengelola dengan baik.
mengelola dengan baik hadiah atau anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kemudian ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu yang terkasih, memang anugerah keselamatan kita peroleh bukan bergantung pada perbuatan baik. Enggak ya, itu hanya karena anugerah daripada Tuhan yang diberikan cuma-cuma, bukan karena perbuatan baik kita. Untuk memperoleh anugerah keselamatan memang tidak butuh perbuatan baik. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, anugerah keselamatan sudah pasti akan menghasilkan perbuatan baik. Seorang yang katanya beriman kepada Kristus, sudah pasti dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidupnya. Kitab Efesus pasal 2 ayat 10 mencatat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Yaitu untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah saudara bertanya, untuk apa sih Tuhan menyelamatkan kita? Ya. Apa tujuan Allah menyelamatkan kita? Mungkin Anda akan berpikir, Tuhan menyelamatkan saya adalah supaya jiwa saya terbebas dari kematian kekal. Supaya saya bisa hidup di surga kelak. Jawaban ini memang benar Bapak Ibu, benar. Atau ada yang berpikir seperti ini. Saya diselamatkan supaya saya bisa menjadi anak Tuhan. Dan berhak untuk menerima penyertaan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Jawaban ini juga benar Bapak Ibu, tidak salah, benar. Semua ini benar. Tetapi bukan itu saja yang diinginkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Ayat 10c mengatakan bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu, setelah anugerah keselamatan itu kita terima, maka Allah mau kita mengelola anugerah itu dengan baik, yaitu dengan melakukan perbuatan baik. Sebab itu kitab 2 Petrus ayat 1, kalau kita baca dari ayat ke-5 sampai 10 mencatat, bahwa katanya tidak cukup hanya berkata aku sudah beriman. Tidak cukup berkata seperti itu. Tetapi tambahkanlah imanmu, kata kitab 2 Petrus. Tambahkan imanmu, praktekkan imanmu, tunjukkan imanmu. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa? Kitab Petrus katakan yaitu dengan kebajikan, pengenalan akan Tuhan. Apa maksud pengenalan akan Tuhan di sini? Yaitu kita harus memiliki cara hidup yang berbeda. Kemudian apalagi yang perlu ditambahkan kepada iman kita? Yaitu penguasaan diri, kata kitab Petrus. Lalu ya, kita harus bisa, kalau dulu misalnya saya suka merokok, saya suka melawan orang tua, maka sekarang saya tidak melakukan itu lagi. Self control. Rela pikul salib setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Memang dulu aku seperti itu, tetapi sejak kenal Kristus, aku berubah, aku rela memikul salib. Kemudian Bapak Ibu, apalagi yang perlu ditambahkan pada iman kita? Yaitu ketekunan, khususnya pada masa-masa kita di dalam kesulitan. Kita diharapkan mampu bertahan, tetap bertekun di dalam iman kita. Kemudian apalagi
kata kitab Petrus, tambahkanlah kepada imanmu kesalehan, katanya ya. Kesalehan. Saleh itu bukan menunjukkan kepada orang-orang yang hanya rajin ke gereja tiap minggu atau rajin pelayanan saja, tetapi menunjuk kepada seseorang yang seluruh orientasi hidupnya diarahkan kepada Tuhan. Cara dia berpikir, nilai hidupnya, pandangan hidupnya itu selalu disesuaikan dengan keinginan Tuhan. Jadi dia selalu berpikir dari sudut pandang Tuhan. Kitab Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan sesuatu, mari kita pikirkan dulu, apakah yang saya lakukan itu berkenan atau menyenangkan hati Tuhan. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang perlu ditambahkan pada iman kita, yaitu kasih kepada sesama. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 berkata, meskipun kita pintar berbicara, punya banyak karunia dan pengetahuan, punya iman yang hebat, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, maka kita itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jika kita tidak punya kasih, maka kita sama sekali tidak berguna. Karena kasih adalah nilai tertinggi dari semua kebajikan. Jadi Bapak Ibu, praktekkanlah imanmu dengan mengasihi orang lain. Dimulai dari lingkaran kita yang kecil dulu. Dari keluarga kita, saudara seiman kita. Baru kita meluas kepada orang lain, mengasihi mereka. Jadi Bapak Ibu, kita sungguh perlu mengingat bahwa kita diciptakan, kita diselamatkan oleh Tuhan, yaitu untuk melakukan perbuatan baik. Jangan katakan aku beriman, itu sudah cukup. Tidak. Tapi tunjukkan imanmu. Praktekkan imanmu dengan melakukan perbuatan baik demi kemuliaan daripada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 5 ayat 16 berkata kepada murid-muridnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu, lakukanlah perbuatan yang baik agar nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ingatlah senantiasa bahwa tidak cukup kita hanya berkata aku sudah beriman. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, tunjukkan imanmu, praktekkan imanmu, tambahkanlah kepada imanmu perbuatan baik. Bapak Ibu, saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan mengajak Bapak Ibu bersama-sama membaca 2 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 11 ya. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, inilah Bapak Ibu janji Tuhan yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang sudah beriman dan mempraktekkan imannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini, yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami diselamatkan bukan karena perbuatan kami, tetapi hanya semata-mata karena anugerah keselamatan daripada Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kami. Dan boleh kami terima dengan iman kepada Kristus. Dan yang paling Tuhan inginkan adalah setelah kami menerima anugerah keselamatan ini, maka kami boleh mengelolanya dengan baik, boleh menghasilkan sesuatu yang boleh memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar berkata bahwa kami sudah beriman kepada Kristus, tapi kami juga boleh mempraktekkannya, menunjukkan iman kami
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Kami sungguh tahu Tuhan, untuk mempraktekkan iman itu bukan hal yang gampang. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh memohon pertolongan daripada Roh Kudus yang memampukan kami, senantiasa mendampingi kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak benar. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menegur kami, memimpin kami untuk boleh kembali ke dalam firman Tuhan, melakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah iman kami boleh semakin kokoh, semakin teguh, secara khusus memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami boleh tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, senantiasa berada di sisi kami, dan boleh dengan iman yang kokoh menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan langkah kehidupan kita, dan itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kita dan memberkati kita. Biarlah firman itu menghiasi kehidupan kita, dan itu menjadi rancangan bagi masa depan kita, sehingga kita boleh hidup dengan penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, makasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sama-sama menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，
如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。阿门。 Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Yen 我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.感谢亲爱天父，感谢亲爱天父，感谢在天上的父，感谢亲爱的天父。阿门。Ibadah selesai. Salam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya dimanapun kita berada, damai sejahtera daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan senantiasa menaungi kita, menyertai kita, secara khusus memasuki tahun yang baru di dalam menjalani kehidupan kita. Bela Tuhan yang senantiasa memimpin dan juga menyertai kita. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, yaitu pada tanggal 28 Januari, kembali kita akan mengadakan webinar yang akan diselenggarakan oleh Family Fellowship dengan pembicara yang sama yaitu Reverend Sucipto. Saya sungguh berharap kita semua boleh bergabung join di dalam webinar ini. Nanti link Zoom akan dibagikan melalui WhatsApp. Silakan Bapak Ibu nanti memperhatikan. Yang kedua adalah kita akan segera memulai pendalaman Alkitab atau PA pada bulan Januari ini, juga melalui Zoom. Nanti juga mengenai waktu dan link Zoom juga akan diumumkan melalui WhatsApp group ya. Silakan juga memperhatikannya. Dan juga yang terakhir Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu tergerak ingin memberikan persembahan syukur ya, sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang sudah kita terima, silakan Bapak Ibu mentransfernya melalui nomor rekening maupun barcode yang tertera. Terima kasih, itu aja yang mau saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.